Memang bagus sekali mesin perahu milik Ijam itu, ujar Ua Anca kala itu. Tidak panas aku dengan melihat mesin perahu seperti itu, ujar Anjang Marmis sembari menghisap rokoknya. Katamu tidak panas, tahu-tahu dalam 2 atau 3 hari ini kau akan membelinya juga, goda Uak Anca tersenyum. Pelan-pelan pun ia mengangkat gelas kopinya yang masih mengepulkan asap. Iwe, panggil Anjang Marmis pada seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahunan yang saat itu tengah lewat di depan tempat mereka yang sedang bersantai. Ada apa, Anjang? Tanya Iwe. Besok kau sibuk tidak? Soalnya aku ingin menyuruhmu melakukan sesuatu. Saya tidak ada kesibukan besok. Memangnya mau menyuruh saya untuk melakukan apa, Anjang? Aku ingin menyuruhmu membuatkanku kurungan untuk ayamku itu. Soalnya besok aku mau pergi ke pasar besar. Iwe pun mengangguk. Bisa saja, bisa. Asal ada alat-alatnya, Anjang. Tenang saja, alat-alat sudah kau siapkan semua. Jadi kau tinggal mengerjakan saja. Siap, beres kalau begitu. Saya pastikan saat Anjang pulang nanti semua kurungan yang bagus sudah berdiri dan siap digunakan. Anjang Marmis pun mengangguk. Ia melepaskan kopiah hitamnya dan mengeluarkan sejumlah uang. Lalu ia memberikan uang itu pada Iwe. Nah, ini upahmu. Aku ini memang tidak terbiasa membayar upah setelah pekerjaan orang itu selesai. Karena sebaik-baiknya lebih baik lagi kalau kita membayarkan upah sebelum keringat orang itu menetes. Wah. Memang baik hati sekali saudaraku ini, puji Uak Anca dan yang lainnya. Anjang Marmis pun tersenyum simpul. Terima kasih Anjang, ucap Iwe seraya menyimpan uang pemberian Anjang Marmis ke dalam kantongnya. Dan setelah Iwe pergi, terlihatlah seorang wanita datang menghampiri mereka. Rupanya itu adalah istri Anjang Marmis. Ada apa? Tanya Anjang Marmis pada istrinya yang kala itu senyum-senyum sendiri. Si Lita sudah sampai rumah, Bah. Dia bawa temannya, cantik sekali. Mendengarkan anak gadis kesayangan itu sudah datang, Anjang Marmis pun langsung beranjak dari duduknya. Aku pulang dulu, Pak Hari, ucap Anjang Marmis berpamitan pada Wa Anca. Pak Hari di sini artinya adalah saudara atau saudari, panggilan yang memang sering digunakan oleh orang-orang Dayak Bakumpai dengan lawan bicaranya. Karena orang-orang Dayak Bakumpai sangatlah rekat satu sama lain meskipun tidak memiliki hubungan darah, tapi rasa persaudaraan terjalin dengan erat. Langkah Anjang Marmis pun tampak tergesa, wajahnya pun terlihat sangat cerah sekali. Setelah menyeberangi jembatan kecil, mereka pun lalu tiba di rumah Anjang Marmis. Ya, rumah itu memiliki halaman yang lumayan luas dengan berbagai macam tumbuhan di atasnya. Ada pohon rambutan, pohon mangga, dan jejeran pohon cabe di depan rumah. Di ayunan yang berada di pelataran rumah itu terlihatlah 2 orang gadis yang sedang duduk berayun. Abah, panggil Lita manja. Ia pun lalu bergegas turun dari ayunan dan langsung memeluk sang ayah. Wah, rindunya Abah dengan anak gadis Abah yang cantik ini. Bagaimana sekolahmu, Lita? Tanya Anjang Marmis seraya mencium kening anaknya. Tidak ada masalah, Bah. Semuanya baik-baik saja. Cuma dompetku saja yang bermasalah. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang harus dibeli, Bah, jawab Lita dengan manja. Kau tahu kan, Abahmu ini sanggup melakukan apa saja untukmu. Jangankan cuma uang, nyawa pun akan Abah berikan. Lita pun semakin erat memeluk sang ayah. Namun Anjang Marmis segera melepaskan pelukan anaknya. Abah bau, Lita. Abah baru saja selesai memeriksa kebun. Gak apa-apa, Bah, kan Lita sayang sama Abah, ujar Lita sambil terus menggelayuti lengan ayahnya. Ya, anak Anjang Marmis memanglah hanya ada 2 saja. Yang sulung laki-laki sudah menikah, sementara yang kedua ini masih bersekolah. Ia pun hanya akan pulang sewaktu-waktu jika kehabisan uang atau ketika liburan tiba. Oh iya, Bah, Lita lupa nih, kenalin teman Lita. Dia orang Balikpapan, namanya Sari, Bah. Anjang Marmis tersenyum pada gadis itu. Sudah izin orang tua kalau ikut Lita ke sini? Saya
saya tidak punya orang tua lagi, Mang. Anjang Marmis mengerutkan alisnya. Loh, lalu kau tinggal dengan siapa? Sebelumnya saya ikut Amang dan Acil saya. Oh, jadi Amang dan Acilmu ya yang biayain sekolahmu? Oh, tidak Mang, tidak. Saya kerja paruh waktu untuk membiayai sekolah dan kos saya. Sepulang sekolah atau di hari-hari libur, saya kerja di tempat orang, jadi pembantu. Ya Allah, kasihan sekali nasibmu, Nak. Sari pun di sini hanya tersenyum. Ah, mau bagaimana lagi, Mang? Sudah takdirnya seperti ini, ucap Sari. Makanya saya iri melihat keakraban Lita dan orang tuanya seperti ini, karena saya sendiri sedari kecil tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Uma meninggal setelah melahirkan saya, dan Abah meninggal sewaktu saya berusia 2 tahun. Setelah itu saya tinggal bersama nini saya. Tapi setelah nini saya meninggal, saya ikut dengan beberapa keluarga, dipindah-pindah dan berakhirlah di rumah amang saya ini. Cerita Sari panjang lebar. Selesai mandi, Anjang Marmis pun ikut berkumpul bersama sang anak, sementara istrinya sibuk memasak di dapur. Tiba-tiba dari arah luar terdengarlah suara motor yang berhenti. Bah, ada orang kena sambar buaya di hulu. Itu ramai sekali orang-orang berkumpul di rumah Kaidaguy. Hapakat untuk menangkap buaya itu, ujar Hengki. Hapakat di sini artinya adalah berembuk atau bertukar fikir, bisa antar warga ataupun antar keluarga. Hah, yang benar kau Ki? Siapa yang kena sambar buaya? Tanya Anjang Marmis. Iya bah, betul. Abahnya Gori yang kena sambar. Sebenarnya kebanyakan warga Bakumpai menyebut abah atau ayah itu dengan sebutan apa, tapi di sini kami menyebutkannya dengan abah agar para pendengar tidak salah paham. Anjang Marmis pun langsung berdiri, ia pun lantas masuk ke dalam kamar dan keluar lagi dengan membawa tombak di tangannya. Ayo kita ke hulu. Bah, abah kan belum makan, nanti kapuhunan bah. Lalu Anjang Marmis pun terlihat berjalan ke dapur untuk mencicipi sedikit masakan istrinya yang masih belum jadi. Aku ikut mencari Kaspul, pamit Anjang Marmis pada istrinya. Wah, hati-hati ya, buaya itu sudah banyak memakan korban, ucap sang istri. Anjang Marmis pun mengangguk, lalu ia berjalan keluar. Di halaman rumah, Hengki kala itu sudah menunggu dengan motor Revo pretelannya. Motormu yang satunya kemana Ki? Tanya Anjang Marmis. Aku sandakan bah. Kalau kau perlu uang, bilang saja padaku Ki. Jangan asal kau menyandakan barang seperti itu. Ah, abah ini. Kalau aku terus mengadu pada abah tentang masalahku, kapan aku bisa jadi mandiri? Dan kapan aku bisa jadi suami yang hebat untuk keluarga kecilku, bah? Anjang Marmis pun menghela nafas panjang. Ia salut pada jawaban anak sulungnya itu. Abah sangat bangga padamu Ki. Tapi rasanya tak ada orang tua yang akan membiarkan anak cucunya hidup susah. Dan selagi Abah masih hidup, Abah akan melakukan apapun untuk anak cucu dan menantu Abah, ujar Anjang Marmis. Hengki pun hanya terdiam. Ia tersenyum menatap jalan yang berbatu. Ia tahu ayahnya begitu baik dan sayang pada anak-anaknya, dan karena itu pula lah Hengki ingin menjadi seperti sang ayah. Obrolan keduanya pun terhenti ketika mereka tiba di rumah Kaidaguy yang kala itu sudah dipenuhi dengan orang-orang. Ayo Tak, cepat kau jemput Kai Bagum, biar kita langsung berangkat mencari buaya yang memangsa Kaspul itu, ujar Kaidaguy ketika melihat kedatangan Hengki dan Anjang Marmis. Anjang Marmis pun menyelipkan uang di kantong Hengki untuk beli bensin. Hampir 1 jam menunggu, namun Hengki dan Kai Bagum belum juga datang. Kalau kita menunggu mereka di sini, buaya yang akan kita cari itu bisa saja sudah masuk ke liangnya. Dan kalau sudah begitu, pastinya akan sangat sulit untuk menemukan jasad Kaspul, ujar Anjang Marmis. Orang-orang yang berada di sana pun lalu mengangguk menyetujui perkataan Anjang Marmis. Kalau begitu, kita bagi jadi 3 kelompok. 2 kelompok berangkat lebih dulu untuk mencari buaya itu, dan biar aku bersama beberapa orang lainnya yang menunggu kedatangan Hengki dan Kai Bagum. Nanti kami akan menyusul kalian. Tapi ingat, kalian harus saling bantu jika ingin menangkap buaya itu, karena tanpa pawang, buaya itu pasti akan sangat berbahaya, ujar Kaidaguy. Anjang Marmis pun lalu membagi kelompok, dan kemudian mereka pun berangkat menggunakan beberapa buah perahu mesin atau cis.
Di sepanjang perjalanan, Anjang Marmis menanyakan kronologis awal kejadiannya pada salah satu orang yang ikut bersama di dalam perahu mesin tersebut. Awalnya mereka itu pergi mencari ikan. Nah, pada saat mereka mengangkat perangkap yang sebelumnya sudah dipasang di beberapa tempat terpisah itu, mereka mengangkat masing-masing satu perangkap. Dan kebetulan tempat pasangan perangkap milik Kaspul itu ada di muara sungai yang sering terlihat ada penampakan buaya besarnya itu. Nah, saat itu si Bardi mendengar suara kacawak-kacawak. Di tempat Kaspul sedang Maawang Rengge ketika didatangi di sana sudah tidak ada lagi terlihat keberadaan Kaspul. Saat mulai memasuki sungai tempat kejadian itu, Anjang Marmis pun lalu berdiri dan bersiap dengan tombak di tangannya. Namun, sepanjang sungai itu tidak terlihat sama sekali keberadaan buaya tersebut. Tapi, tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat. "Ini buaya," ujar orang-orang di Cisdepan. Mereka pun bersiap-siap dengan mandau dan tombak yang dibawa, dan benar saja, hanya beberapa saat setelah itu tiba-tiba perahu Cis milik Amang Rusman dihempas oleh ekor buaya besar tersebut hingga karam. Melihat teman-temannya terancam, Anjang Marmis pun dengan gagah berani langsung terjun ke dalam air bersama tombaknya. Cukup lama Anjang Marmis menyelam dan belum juga ia muncul ke permukaan. Orang-orang yang di perahu mesinnya tadi sempat karam terkena hantaman ekor buaya tersebut menunggu Anjang Marmis dengan cemas. Masih hidupkah dia ini? Lama sekali di dalam air. Dan tidak berapa lama terdengarlah suara mesin Cis yang lain mendekat. Rupanya itu adalah Hengki bersama dengan Kai Daguy dan juga Kai Bagum yang datang. Mana abah saya?" tanya Hengki. Tak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan Hengki. Mereka pun hanya menatap diam ke air sungai, seakan tahu apa yang sudah terjadi pada ayahnya. Hengki dengan derai air mata berusaha masuk ke dalam air, namun kala itu ia ditahan oleh Kai Daguy. "Kita panggil dulu buayanya," ujar Kai Daguy. Kai Bagum pun tanpa mengatakan apa-apa mulai merapalkan mantra untuk memanggil buaya besar tersebut. Dan tidak berapa lama seekor buaya hitam besar muncul diikuti beberapa ekor buaya lainnya. Orang-orang itu pun kaget ketika melihat ada 4 ekor buaya di sana. 2 diantaranya sangat besar dan 2 lainnya masih kecil. Mungkin jika diperandaikan seperti manusia, 2 ekor buaya kecil itu masih remaja. Kai Bagum pun seperti sedang berbicara pada salah satu buaya tersebut, namun tak begitu jelas apa yang sudah beliau katakan. Lalu kemudian salah satu di antara buaya yang paling besar tadi kembali menyelam ke dalam sungai, dan tidak begitu lama kemudian terlihatlah tubuh Anjang Marmis muncul ke permukaan. Buaya itu mendorong tubuh Anjang Marmis menggunakan punggungnya. "Ayo, lekas diangkat," perintah Kai Daguy. Namun tak ada yang berani selain Hengki dan Kai Daguy sendiri. Mereka pun menyeret tubuh Anjang Marmis ke tepian sungai. Abah, bangun bah," isak Hengki. Sementara itu Kai Bagum masih terus merapalkan mantra dan buaya itu masih tetap mengambang tanpa bergerak sedikit pun. "Berangkat kau untuk menjemput manusia yang mereka sambar tadi," perintah Kai Bagum pada salah satu buaya besar itu. Saat Kai Bagum masih terus merapalkan mantra, Kai Daguy dengan sangat hati-hati pun mulai mendekat ke salah satu buaya itu untuk mengikatnya. Saat tali diikatkan pada moncong si buaya, buaya itu sama sekali tak bereaksi. Melihat Kai Daguy yang terbilang cukup kesulitan untuk mengikat buaya itu, orang-orang yang berdiri di tepian pun segera turun untuk membantu. Seekor buaya berhasil diikat di bagian moncong. Setelah berhasil mengikat ketiga buaya itu, mereka pun lalu menunggu kedatangan buaya keempat dengan antusias. Dan setelah hampir 2 jam lamanya, hari pun sudah mulai sore. Akhirnya tubuh Kaspul terlihat keluar dari air dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Dan saat orang-orang akan menangkap buaya besar itu, Kai Bagum pun lalu mencegahnya karena buaya itu adalah gaduhannya atau peliharaannya. Mereka pun bersama-sama kembali ke kampung dengan diiringi 3 buaya yang sudah terikat moncongnya dan 1 buaya yang berenang kadang ke depan dan kadang ke belakang, seperti sedang menjaga-jaga orang itu.
Saat sampai di desa, kedua buaya kecil itu pun sesekali terlihat memberontak saat ditarik paksa oleh orang-orang untuk keluar dari sungai. Namun, ketika mantra pambungkam buaya dirapalkan oleh Kai Bagum, buaya-buaya itu pun seperti kehilangan tenaganya dan hanya pasrah ketika ditarik orang-orang. Kala itu orang-orang juga sudah terlihat banyak sekali yang berkumpul, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka pun berbicara satu sama lain dengan antusias sambil menunjuk-nunjuk ke arah buaya-buaya tersebut. Pihak keluarga Kaspul histeris melihat orang-orang menggotong mayat Mang Kaspul, begitu juga dengan istri dan anak Anjang Marmis, Lita. Histeris bahkan sampai pingsan karena melihat ayahnya kala itu yang sudah tidak bernafas. Hengki pun tak kalah sedihnya. Ia benar-benar tak menyangka jika itu adalah hari terakhirnya ia melihat sang ayah. Seminggu setelah pemakaman Mang Kaspul dan Anjang Marmis, Lita dan Sari pun terpaksa harus kembali ke kota besar untuk bersekolah. Meski pada mulanya Lita menolak untuk kembali ke kota karena tak tega meninggalkan sang ibu yang tentunya masih dirundung kesedihan yang sangat mendalam atas kepergian sang suami yang tidak disangka-sangka. Hari itu pun mereka berdua diantar oleh Iwe karena Hengki tak bisa mengantar adiknya ke pelabuhan besar sebab ada beberapa pekerjaan yang harus ia kerjakan. Perjalanan mereka pada awalnya tak ada hambatan. Sampai beberapa saat kemudian, Sari pun ingin buang air kecil dan terpaksa perahu cis yang mereka tumpangi pun harus singgah terlebih dahulu. "Jangan lihat ke sini ya," teriak Sari. Namun, Iwe tak sengaja melihat ke arah Sari yang mengakibatkan Sari marah besar. Ya, Sari kala itu buang airnya memang tidak di semak-semak karena tempat mereka singgah itu di bawah tebing bebatuan yang sehingga Sari tidak bisa kemana-mana selain berlindung di bebatuan yang tidak seberapa besarnya itu. Entah setan apa yang merasuki Iwe saat itu karena setelah mendengar ocehan dan omelan Sari yang tidak henti-hentinya tersebut, Iwe pun langsung beranjak dari duduknya di bagian kemudi lalu menarik dengan kasar rambut Sari sampai gadis itu pun menjerit kesakitan. Tak hanya sampai di situ, Iwe pun juga memukul lalu mendorong tubuh Lita ketika ia mencoba menolong Sari. "Jangan, Mang, jangan!" teriak Lita. Kepalanya yang terluka itu pun membuatnya sesekali terjatuh ketika berlari ke arah Sari yang masih terus mencoba untuk melawan Iwe. Namun, mau bagaimanapun ia melawan dan berontak, Sari tetap kalah jauh tenaganya bila dibandingkan dengan Iwe. Lita yang kala itu membawa batu di tangannya itu pun berniat untuk memukulkan batu itu kepada Iwe. Namun ketika ia melihat Sari yang sudah tak bergerak itu sedang ditelanjangi, Lita pun hanya bisa berteriak-teriak untuk menghalangi Iwe. "Dasar gila, kau benar-benar setan!" teriak Lita. Lita pun terus-menerus melemparkan batu pada Iwe. Namun lelaki gila tersebut tak juga berhenti melakukan perbuatan bejatnya pada tubuh Sari yang sudah tidak bergerak itu. Lita terhenti. Ia langsung berbalik untuk berlari menghindari ketika Iwe mulai mendekatinya. "Kau gila, gila!" teriak Lita sesenggukan. Iwe pun berlari mengejar gadis itu dengan penuh nafsu ingin menghajarnya. Bruk! Lita terjatuh karena terus melihat ke belakang tanpa memperhatikan jalan di depannya. Dengan cepat, Iwe pun menarik rambut Lita yang terus saja berteriak. Lita pun menggigit tangan Iwe sampai berdarah dan itu membuat lelaki iblis tersebut menjadi semakin marah kepada Lita. Wajah Lita pun ditampar dan dipukuli habis-habisan. Lita lemas, namun ia tak menyerah begitu saja ketika Iwe mulai membuka pakaiannya. Di saat seperti itu pun Lita teringat pesan-pesan almarhum sang ayah dan jurus-jurus kuntau yang dulu sempat Lita pelajari dari sang ayah. Dengan tenaga yang masih tersisa, Lita pun kembali berusaha untuk melawan dan kali ini Iwe terjatuh karenanya. Lita yang kala itu sudah sangat gemetar ketakutan itu pun melemparkan batu ke arah Iwe dan berhasil mengenainya, namun lukanya tidaklah fatal. Lita pun tak memperdulikan lagi kakinya yang berdarah tertusuk batu-batu tajam. Ia terus berlari sambil terus menangis dengan tubuh yang bergetar. Karena tak ada pilihan, sementara Iwe terus saja mengejar.
Lita pun mau tak mau terjun ke dalam sungai meski ia tahu di tengah sungai di depan tebing tersebut ada sebuah liang buaya yang tembus ke sungai Barito. Lita terombang-ambing di tengah arus sungai, sementara itu Iwe hanya menatapnya dari arah kejauhan. Ia saat itu sebenarnya ingin mengejar Lita, namun ia urungkan karena liang yang berada di tengah sungai itu mulai menghisap apapun yang berada di sekitaran sana. Jadi liang yang dimaksud ini adalah air yang berputar-putar atau membentuk pusaran air yang bisa menghisap apapun. Pada saat itu, Iwe mengira Lita pasti sudah mati karena terhisap pusaran air. Namun ternyata Tuhan masih melindungi Lita. Ia selamat. Tak tahu seberapa menyakitkannya Lita saat itu. Yang pasti ketika ditemukan warga tepian hilir, Lita sudah dalam keadaan tak dapat berbicara. Bila ditanya, ia pun langsung menangis dan menutup telinganya. Sementara itu, di desa, saat Iwe pulang, ia tampak berbeda. Ia berkelakuan mirip seperti orang yang kurang waras, bahkan bertelanjang dan berteriak-teriak bahwa ia sudah membunuh seseorang. Bahkan ketika ia ditanya Hengki apakah adiknya sudah diantar dengan selamat ke kota, Iwe malah tertawa terbahak-bahak lalu kemudian menangis terisak. Aku sudah membunuh mereka. Gadis cantik itu mati saat akan aku... Kau bicara yang benar, bangsat. Jangan main-main denganku, bentak Hengki. Tapi Iwe dengan terisak menceritakan semuanya dengan detail. Di sini, Hengki dan warga lain tak ada satupun yang percaya karena memang mereka kenal betul siapa Iwe. Ya, Iwe begitu baik dan sering membantu warga tanpa meminta imbalan apapun kecuali diberi. Selain itu, dia juga sangat ramah dan suka bergaul dengan warga desa. Jadi, sulit dipercaya jika ia sudah membunuh bahkan melecehkan seorang gadis. Meskipun itu ia sendiri yang mengaku, akan tetapi melihat keadaan Iwe yang seperti itu sekarang, rasanya memang sulit untuk dipercaya. 2 hari sudah, Hengki mencari-cari keberadaan sang adik. Bahkan ia pun sudah sampai ke kota untuk memastikan apakah kondisi adiknya baik-baik saja. Namun sama sekali tidak ada hasil. Di sini Hengki pun mulai ragu dengan pengakuan Iwe. Apakah semua itu benar? Tadi malam saat aku pulang dan lewat di tebing batu, mesin cisku tiba-tiba mati. Lalu saat aku mencoba menepi, aku melihat ada orang berdiri di atas bebatuan itu. Ia merintih kesakitan. Dia menangis sesenggukan. Namun ketika aku melihat ke arahnya untuk kedua kalinya, sosok itu menghilang. Cerita Ijam. Wah, apa jangan-jangan itu siluman buaya? Kurasa bukan, karena liang buaya itu sudah sangat lama di sana, tapi baru kali ini aku mendengar adanya penampakan. Hari itu sudah merupakan hari ke-7 bagi Hengki untuk mencari keberadaan adiknya. Ia pun sudah mulai putus asa, apalagi Iwe sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Mesin cis Hengki tiba-tiba saja mati ketika ia sampai di desa hilir, tempat adiknya diselamatkan oleh warga. Hengki kehabisan bensin dan terpaksa harus naik ke atas desa untuk membeli bensin eceran. Warga desa itu terdengar sedikit kaku dalam bahasa Bakumpai, karena memang di desa itu keseluruhan warganya adalah Dayak Siang Murung. Jadi bahasanya memang berbeda, dan walaupun mereka bisa bahasa suku lain, tapi akan terdengar kaku di telinga. Sudah mau berbicarakah gadis itu? Tanya seseorang pada pemilik warung kecil tersebut. Belum, sepertinya dia mengalami gangguan kejiwaan. Nanti dulu, gadis siapa yang kalian bicarakan? Memangnya dia kenapa? Tanya Hengki. Lalu si pemilik warung pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Boleh saya melihat gadis itu? Karena sudah 1 minggu ini kami kehilangan adik perempuan kami. Si pemilik warung pun mengangguk dan akhirnya Hengki pun diantarkan ke rumah di mana Lita sedang dirawat. Kala itu Hengki bernafas lega melihat sang adik yang masih hidup. Namun saat dipegang oleh Hengki, Lita di situ menjerit dan meraung-raung. Dia memang seperti itu kalau melihat laki-laki, ujar si pemilik warung. Ya Tuhan, kenapa bisa begini keadaan adik saya? Kami juga tidak mengetahui apa yang terjadi pada adikmu. Yang pasti kami menemukannya di sungai sana dengan keadaan sudah seperti ini, ujar ibu-ibu tua yang sedang merawat Lita.
Sebaiknya kau pulanglah dulu. Kabarkanlah dengan orang tuamu biar lebih mudah untuk kamu membawanya pulang. Lanjut ibu-ibu itu. Hengki pun mengangguk. Ia membenarkan saran dari ibu tersebut. Hari kala itu sudah begitu gelap. Ketika Hengki pulang, ia bahkan dipinjamkan suar untuk menerangi jalan. Di malam hari memanglah rawan untuk menabrak junggak dan lain-lain. Dan saat melewati tebing batu, Cis Hengki pun mendadak mati. Kala itu ia pun mendengar suara rintihan dari arah tebing batu. Namun ketika suar diarahkan ke sekitaran tebing, Hengki kala itu sama sekali tidak melihat apapun di sana. Dan singkat cerita, Lita pun berhasil dibawa pulang. Meski ia sempat histeris ketika melihat Hengki, untungnya pelukan hangat dari sang ibu cukup berhasil membuatnya tenang. 2 minggu pun sudah berlalu. Keadaan Lita tak ada kemajuan. Ia kini bahkan malah sering berbicara sendiri. Dan jika ibunya bertanya, Lita selalu menjawab jika Sari ikut tinggal dengannya. Sementara itu, berita tentang rintihan di tebing batu itu pun masih sering terdengar hingga saat ini. Kadang-kadang suara tanpa wujud tersebut memanggil orang-orang yang lewat di sana. Sampai di suatu hari, rumah Lita kedatangan Amang dan acilnya Sari yang menanyakan keberadaan Sari. Kami tidak mau tahu apapun alasannya. Yang pasti, kata pemilik kos, Sari pergi bersama anak ibu. Kami tidak tahu di mana Sari saat ini. Karena pada hari itu mereka berdua dengan Lita ini sudah berangkat ke kota besar. Saya tidak mau tahu. Perdebatan sengit pun terjadi. Baiklah kalau begitu. Lalu sekarang apa yang ibu dan bapak inginkan dari kami? Karena kami saat ini benar-benar tidak tahu keberadaan Sari. Apalagi dengan keadaan adik saya yang seperti ini akan sulit sekali ditanyai. Kami minta uang pengganti. Berapa? 100 juta. Apa? Terbelalak mata Hengki dan ibunya mendengar jawaban singkat orang yang sudah mengaku keluarga Sari tersebut. Pada akhirnya, setelah menjual kebun milik ayahnya Anjang Marmis, Hengki pun berhasil mendapatkan uang pengganti untuk kemudian diserahkan pada keluarga Sari. Dan sampai saat ini, jika Sari benar-benar sudah meninggal seperti apa yang diceritakan oleh Iwe, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Entah benar atau tidaknya cerita dari Iwe, karena pada saat kejadian itu memang tidak ada saksi selain Lita. Tapi hingga saat ini pikiran Lita sudah tidak normal seperti dulu lagi. Bahkan ia tidak akan berbicara pada orang lain selain ibunya. Dan untuk keberadaan Iwe, Hengki pun sudah berusaha mencarinya. Namun sampai saat ini Iwe tidak pernah ditemukan. Selesai. Ya, itu dia kisahnya. Kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak. Dan saya paling suka ya kisah-kisah dari pedalaman Kalimantan seperti ini. Jadi seperti terbawa kita ke sana ya, membayangkan jernihnya sungai di sana, keindahan alam di sana luar biasa. Dan kisah tadi dari Om Ras luar biasa. Om Ras, ditunggu kisah-kisah berikutnya dari Kalimantan. Dan semoga teman-teman semua, para penikmat horor, pecinta horor bisa terhibur dari kisah yang barusan kami bawakan. Dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Dan yang buruk-buruknya silakan dibuang saja. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa tulis komentarnya di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa ditulis. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, diklik juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau mengirimkan kisah horor yang bersifat pribadi ataupun dari teman maupun keluarga tetangga, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon kami di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibacakan, harap bersabar karena pasti akan kami bacakan satu persatu dan akan kami bawakan di Extreme Movie maupun di Ilo Bercerita. Tapi memang masih butuh digarap dulu ya, jadi harap bersabar, pasti akan kami bawakan.
Dan di akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para subscriber yang sudah selalu setia untuk menemani kami, karena kalianlah kami selalu bersemangat, selalu bertambah semangat untuk setiap hari mengupload video-video terbaru. Dan kami mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, ataupun ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Salam hormat untuk seluruh warga Kalimantan, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.